Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Salam Successful 25. Semangat luar biasa. Di video kali ini saya masih di konten cek bisnis ya teman-teman. Dan baru kemarin saya cek bisnis offline dan sekarang saya online. Biar teman-teman yang melihat video ini tidak bosen ya. Oke, yang baru datang di channel Successful 25 ya, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman bisa update video terbaru di channel Successful 25 ya, dan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan lewat cek bisnis Successful 25 ya, inspirasi dan motivasi mengenai wirausaha muda. Dan jangan lupa ya, share video ini ke teman-teman dengan hashtag berani memulai. Oke, sesuai dengan judul thumbnail ya, yaitu mengenai Warren Buffett Indonesia. Dan ini bakal menjadi video yang menarik karena saya akan membahas mengenai Warren Buffett Indonesia. Oke, bagi yang belum kenal Warren Buffett Indonesia, jadi langsung saya akan jelaskan siapa sih Warren Buffett. Oke, ya aku langsung saja ya, ketik ya, ini dia Warren Buffett. Oke, ini udah masuk ya, jadi saya masuk. Ini beliau orangnya, Warren Buffett. Jadi ini biografinya supaya teman-teman tahu siapa sih Warren Buffett. Nah, seorang pembisnis harus tahu nih, beliau itu siapa kayak gitu. Kok begitu terkenalnya kayak gitu di dunia bisnismen. Wah, luar biasa ya. Oke, Warren Buffett. Warren Buffett dengan nama asli Warren Edward Buffett ya, adalah seorang investor, pengusaha, dan filantropis asal Amerika Serikat. Dia adalah investor tersukses di dunia. Luar biasa. Buffett adalah komisaris, direktur utama, dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Dia adalah orang terkaya ketiga di dunia tahun 2015 versi Forbes, itu menurut Wikipedia. Wah, luar biasa ya. Dia adalah orang terkaya di dunia ketiga pada tahun 2015. Kita lanjut ya. Kekayaan bersih Warren Buffett itu senilai dengan 72,4 miliar US dollar pada tahun 2020, dan ini masuk ke trending juga ya. Beliau lahir pada tanggal 30 bulan Agustus tahun 1930 dan sekarang ya usianya menginjak 89 tahun. Wah, udah kakek ya, tapi luar biasa. Beliau lahir di Omaha, Nebraska, Amerika. Suami atau istri dari Susan Buffett, Astrid Menz, dan gaji itu sekitar 100.000 US dollar. Dan anaknya Susan Alice Buffett, Peter Buffett, Howard Graham Buffett, pasangan dari Astrid Menz dan Susan Buffett. Oke, ini penjelasan singkat mengenai Warren Buffett ya, yang asli maksudnya ya. Oke, kita kembali kepada topik ya, yaitu Warren Buffett Indonesia itu siapa sih? Kok bisa dinamain Warren Buffett-nya Indonesia? Oke, Warren Buffett Indonesia. Nah, ini muncul. Oke, ini beliau yang kemarin-kemarin itu trending ya, menjadi salah satu orang yang luar biasa, triliuner, menghasilkan uang triliunan rupiah hanya dengan membaca. Kok bisa kayak gitu? Nah, ini beliau adalah Warren Buffett-nya Indonesia. Dan lebih jelasnya, Warren Buffett adalah seorang investor ya, atau permainan saham ya. Dan ini beliau, Lo Keng Hong.
Mungkin bagi teman-teman asing ya, siapa sih Lo Keng Hong, kok begitu tenarnya, begitu menariknya, begitu luar biasanya. Nah, karena beliau itu terinspirasi dari Warren Buffett aslinya ya, dari Amerika. Oke, langsung saja saya jelaskan. Lo Keng Hong adalah seorang investor value Indonesia jenis individu. Berarti independen ya. Wow. Lo Keng Hong sebagai investor saham disebut-sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Luar biasa ya. Indonesia punya seorang investor seperti Warren Buffett di Amerika, tapi versi Indonesia. Luar biasa. Oke, kita masuk di Wikipedia. Jadi ini menurut Wikipedia. Oke. Nah, ini Lo Keng Hong ya. Jadi Lo Keng Hong ini lahir di Jakarta, Indonesia ya pastinya ya, di negara tercinta kita, luar biasa. Pada tanggal 20 Februari tahun 1959 dan sekarang usianya 61 tahun. 61 tahun. Ya kan? Berarti tua balik Warren Buffett lebih tua daripada Lo Keng Hong. Oke, kita simak baik-baik ya. Semoga di sini teman-teman bisa mendapat inspirasi dari Lo Keng Hong. Nah, adalah seorang investor value Indonesia jenis individu atau independen. Lo Keng Hong sebagai investor saham disebut-sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Luar biasa. Ia berpendapat bahwa menjadi seorang investor saham itu bisa membuat kaya meskipun dia tidur saja. Karena dia punya perusahaan publik yang harga sahamnya selalu meningkat dan menghasilkan laba besar. Pada tahun 2012 ia memiliki aset berupa saham bernilai 2,5 triliun. Inspirasi teman-teman yang melihat video ini. Oke. Jadi tadi udah saya jelaskan dari kelahiran, bangsaan, dan pekerjaan. Oke, kita bakal ngulik masa kecilnya gimana sih Lo Keng Hong ini. Oke. Nah, jadi ini masa kecil Lo Keng Hong semasa kecil merasakan kehidupan susah. Rumahnya di Jakarta sempit, hanya selebar 4 meter. Wah, berarti sejarahnya beliau adalah orang yang biasa, yang sederhana. Tapi beliau mungkin ingin merubah nasibnya, akhirnya beliau berhasil. Nah, ini kita masuk di karir ya. Jadi ini perjalanan karir Lo Keng Hong. Tahun 1979 mulai kuliah malam jurusan sastra Inggris di Universitas Nasional Jakarta sambil tetap bekerja sebagai pegawai tata usaha di PT Overseas Express Bank atau disebut OYB. Tahun 1989 mulai menjadi investor saham dengan usia sudah tidak muda lagi, yaitu 30 tahun. Berbeda dengan Warren Buffett yang pertama kali membeli saham pada usia 11 tahun. Jadi ceritanya hampir sama seperti Warren Buffett aslinya, cuman bedanya Lo Keng Hong 30 berinvestasi di usia 30, kalau Warren Buffett di usia 11 tahun. Jadi masih sangat belia. Oke, lanjut. Pada tahun 1990 pindah bekerja di Bank Ekonomi pada bagian pemasaran. Tahun 1991 bekerja di Bank Ekonomi sebagai kepala cabang. Tahun 1996 setelah bekerja selama 17 tahun, ia berhenti bekerja di bank dan berkonsentrasi penuh menjadi seorang investor saham. Jadi beliau perjalanannya cukup lama, bekerja sekitar 17 tahun, akhirnya memutuskan untuk resign dan berkonsentrasi penuh menjadi seorang investor. Nah, ini kita mengulik mengenai rutinitas yang mungkin semua orang dipikir secara logika masuk. Saya juga ketika mendengarkan cerita beliau itu nggak masuk lah gimana ya, karena beliau itu cuman ini nih, kita mengulik kenapa kok bisa kayak gitu. Jadi ini hampir setiap hari dari pagi, siang, sore, seorang Lo Keng Hong itu ia cuma duduk di taman dekat rumah berisi kamboja dan pohon mangga yang rindang. Jadi cuma duduk di taman beliau ya, si investor ini Lo Keng Hong itu cuma melakukan 3 hal yang ia sebut sebagai RTI, yaitu reading, thinking, dan investing. Ia membaca 4 koran yang datang ke rumah setiap hari, laporan keuangan perusahaan dan data statistik pasar modal. Ia menggunakan sedikit uang dari investasi di Bursa Efek Indonesia untuk berkeliling dunia di 5 benua.
Setidaknya 2 kali dalam setahun ia berpergian ke luar negeri. Wah, luar biasa. Jadi beliau ketika berhasil akhirnya bisa jalan-jalan setidaknya 2 kali ya ke luar negeri selama setahun, sekitar di 5 benua. Luar biasa. Dia mengatakan sebagai orang yang bebas, ya, tidak punya bos, tidak punya kantor, tidak punya pelanggan, dan tidak punya karyawan. Ini yang saya terinspirasi kepada beliau adalah dia adalah bukan siapa-siapa, ya. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi luar biasa. Tidak punya bos, yes, dia bukan bos ya, dan tidak punya bos, dia nggak punya kantor, sama sekali tidak punya kantor, dia nggak punya pelanggan, dia tidak punya karyawan, tapi menghasilkan triliuneran. Luar biasa. Nah, ini menurut beliau prinsip investasi menjadi kaya sambil tidur dengan investasi saham. Terus kedua, selalu berusaha hidup hemat. Jadi beliau ini orangnya hemat sekali ya. Uang yang ia punya, ia belikan saham. Mungkin orang lain dapat uang akan dikonsumsi atau ditaruh di deposito. Dan kebanyakan orang uangnya dikonsumsi, misalnya belikan mobil. Tapi sementara ia adalah orang yang paling anti membeli mobil karena nilainya turun. Sampai tahun 2014 ia masih pakai mobil yang sudah berusia 10 tahun. Wah, luar biasa. Jadi beliau ini benar-benar hemat. Penghasilannya triliuneran, tetapi beliau tidak pengen bergaya-gaya. Tapi setiap tahun beliau bisa keliling 5 benua. Wah, luar biasa. Saham yang pertama kali ia beli adalah saham PT Gajah Surya Multifinance saat IPO. Jadi pertama kalinya Lo Keng Hong beliau itu mengambil saham itu di PT Gajah Surya Multifinance saat IPO. Nah, mempelajari investasi saham dari Warren Buffett secara otodidak dan membaca buku-buku tentang investasi Warren Buffett, sejumlah koleksi 40 buku Warren Buffett. Wah, baru tahu ya. Jadi ini yang kadangkala orang itu nggak percaya ya bahwa menghasilkan uang dengan duduk itu bisa. Ya kayak Lo Keng Hong ini. Ternyata beliau itu langsung belajar ke pakarnya, ya, yaitu Warren Buffett-nya. Akhirnya beliau belajar secara otodidak sekitar 40 buku koleksinya. Akhirnya bisa membuahkan hasil luar biasa. Tidak pernah membeli emas. Dia percaya emas tidak produktif. Jika menyimpan emas 1 kg, maka 10 tahun lagi tetap 1 kg. Wah, ini pemikiran yang sangat tercerdas ya teman-teman. Jadi beliau itu gak pernah beli emas. Coba, kata beliau emas itu tidak produktif. Kalau emas 1 kilo, ya 10 tahun pasti tetap 1 kilo. Iya ya, saya masuk akal juga ya. Coba disimak ya. Kita punya emas 1 kilo, ya terus 10 tahun, ya tetap 1 kilo enggak? 1 kilo pasti. Iya ya, bener ya. Oke, kita lanjut. Tidak membeli dolar. Ia meyakini bahwa orang yang menyimpan dolar umumnya mengharapkan hal yang buruk terjadi, krisis ekonomi, negara tidak stabil agar rupiah melemah dan dia memperoleh keuntungan. Ini nih orang yang tahu keuntungan, ya, bisa berpikir ke depan ya. Kalau menurut saya adalah sebelum orang memikirkan, beliau udah memikirkan. Jadi ya ini keuntungannya kalau orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Lanjut ya, tidak menaruh uang dalam jumlah besar di rekening bank. Hanya secukupnya saja. Ia meyakini menyimpan uang di bank itu rugi karena bunganya kecil. Tapi kok banyak sekali ya teman-teman orang-orang yang di bank. Ini investor, seorang pengusaha ya, yang udah omsetnya triliunan, cuma duduk manis di taman, tapi dia nggak menyimpan uang di bank, katanya rugi. Dan itu memang terbukti sih, bener sih. Bisa carilah mengenai kok bisa rugi kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Prinsip memilih saham. Nah, ini Lo Keng Hong memiliki beberapa prinsip untuk memilih saham. Yaitu pertama, lihat manajemennya, apakah dikelola orang yang jujur, profesional, berintegritas, dan dikagumi. Ini menurut beliau. Terus kedua, perhatikan usahanya. Di masa depan akan seperti apa bisnis itu. Kita bisa lihat masa lalunya dalam jangka panjang, misalnya 5 atau 10 tahun ke belakang.
Nih yang saya bilang tadi ya, sebelum menit tadi, bahwa tidak semua orang punya pemikiran seperti Lau Keng Hong, ya. Dia memikirkan ke depan, sebelum orang memikirkan, dia udah memikirkan. Inilah luar biasa. Dan mungkin tidak semua orang seperti ini. Dan ini terbukti orang seperti ini bakal sukses. Bisa dicoba ya. Ketiga, cari perusahaan labanya besar melalui profit margin dan ROI. Ya, keempat, pilih perusahaan yang terus bertumbuh dalam jangka panjang. Kelima, cermati valuasi dari price earning ratio atau PBV, price to book value. Bandingkan dengan kompetitornya, belilah yang murah. Kesempatan emas untuk membeli saham bagus dengan harga murah tentu saja di tengah kondisi krisis. Ikuti prinsip Warren Buffett, the great when the others are fearful. Nah, itu nah ini penjelasan mengenai beliau ya, berawal dari mana sampai kemana akhirnya menghasilkan income yang mungkin tidak semua orang itu tahu cara beliau. Ini investasi. Pada tahun 2012 ia mengelola sekitar 30 jenis saham. Contoh performa investasi Lau Keng Hong di antaranya yaitu pertama nama perusahaan dan kode saham ya. Pertama yaitu PT Moon Trader Adirama Indonesia Tbk atau IMBAI. Harga beli sekitar Rp250. Harga jual Rp31.500. Jangka waktu investasi 6 tahun pada tahun 2005 sampai 2011 dan keuntungan sekitar 12.500%. Kedua yaitu PT Panin Financial Tbk PNLV yaitu Rp100, harga beli, harga jual Rp260, jangka waktu investasi sekitar 1,5 tahun dan keuntungan 160%. PT Rick Tenders Indonesia Tbk atau RIGS itu sekitar Rp800, harga jual itu Rp1.350, itu targetnya 1 tahun sampai 1993 pada tahun 1993 ya, itu keuntungan sekitar 68.075%. Oke, sekian video kali ini pembahasan mengenai Lau Keng Hong Warren Buffett-nya Indonesia. Semoga teman-teman yang melihat video ini menjadi bermanfaat dan menginspirasi ya. Intinya kerja keraslah karena kerja keras akan membuahkan hasil yang luar biasa. Semua orang berhak sukses di dunia ini. Dan seperti Lau Keng Hong, beliau bukan bos, beliau tidak punya perusahaan, beliau tidak punya produk sama sekali, beliau tidak punya karyawan, tapi bisa menghasilkan triliunan. Karena beliau adalah seorang investor saham. Ya. Terima kasih yang menonton video ini. Thank you.